Shalom, selamat pagi semuanya. Semuanya sudah bangun kan? Oke, siapkan Alkitabmu dan kita akan sama-sama mulai dengan bernyanyi menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh ini sama-sama datang sama Tuhan ya. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya harap kalian sudah mengakses ini secara bersamaan jam 7. Jadi kita sudah bisa bertemu dalam udara ya. And I wanna say I miss you guys. Ya, kalian menggemaskan. Ya, tapi sangat dikangenin oleh saya, oke? Yuk kita sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini Tuhan Engkau bangunkan kami bisa bernafas, kami bisa menggerakkan tubuh kami, bahkan kami bisa belajar Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur atasnya Tuhan. Kami bersyukur karena orang tua kami masih dalam lindungan Tuhan. Kami bersyukur seluruh anggota keluarga kami dalam lindungan Tuhan. Dan bahkan kami bersyukur kami masih bisa belajar untuk saat ini. Biarlah dalam pembelajaran, bahkan saat teduh ini secara khusus, kami menemukan sesuatu juga Tuhan Yesus. Kami gak jadi orang-orang yang sekedar hadir, tapi kami menemukan Tuhan dalam pembelajaran ini. Dalam nama Yesus, tolong kami, tolong hamba-Mu ini Tuhan, yang gak punya apa-apa, hanya punya Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan dan pengharapan. Haleluya, amin. Oke, sekarang silakan buka Alkitab-Mu. Hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Korintus ya. Dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 10. Oke, kalau sudah menemukan katakan nih. Yes. Oke. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, kalian membacakan ayat yang gedap ya. Kita berganti-gantian dan nanti di ayat yang 10 kita membacanya bersama-sama. Oke? Ya, kejap. Oke. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalian? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sama-sama ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Ya. Tadi perikop dari ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10 adalah mengenai kasih. Tetapi saya akan menggarisbawahi 1 Korintus 13 ayat 4. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Sekali lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Berarti, ya, kasih itu apa? Kasih itu adalah sesuatu yang disebutkan dengan sabar. Kalau engkau sabar, maka engkau kasih. Kalau engkau murah hati, engkau kasih. Kalau engkau tidak jadi orang yang suka cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, maka engkau disebut kasih. Bu, gak mungkin lah Bu, dalam hidup ini kita bisa sabar melulu. Gak mungkin Bu. Contoh ya, bangsa Indonesia saat ini menghadapi COVID-19. Dan gak hanya bangsa Indonesia, seluruh negara-negara, hampir seluruh bagian negara di dunia ini mengalami hal yang sama dengan kita. Dan pemerintah membuat sebuah peraturan PSBB, ya, pembatasan sosial besar-besaran, skala besar, pembatasan ya, skala besar ya. Nah, tapi banyak orang yang tidak sabar, banyak ya, dengan alasan-alasan tertentu mereka melanggar peraturan ini. Yang paling banyak alasannya adalah, kalau kami nggak keluar rumah, kami mati. Kami nggak mati karena virus corona, kami mati karena kelaparan. Ya, padahal sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan plan-plan tertentu buat mereka yang tidak bisa dapat uang untuk makan. Pemerintah siapkan sembako ya. Nah, saya rasa pemerintah cukup bijaksana. Tapi apa yang terjadi kepada kita, ya? Kita nggak sabar. Itu karena tidak ada kasih. Karena kasih itu mempercayain, ya. Kalau kamu yang sekarang udah mulai pacaran, ya. Oh, kenapa? Aku cinta. Oh ya, cinta gitu. Cinta itu apa? Kasih itu apa? Bingung, ya. Nah, it's about how to trust. Ya, kalau engkau percaya, maka engkau sabar menghadapinya. Kalau engkau tidak percaya, engkau tidak sabar menghadapinya. Apapun yang dia lakukan salah semua sudah, ya. Nah, kasih itu membuat kita menjadi orang yang bersabar. Ya, kasih itu membuat kita jadi murah hati. Sabar dalam penderitaan semua lini kehidupan kena dampak pandemi. Saya ngobrol sama supir Grab, cerita driver Gojek waktu saya, sekarang sudah tidak boleh lagi ya, jadi waktu masih sempat ngobrol, susah. Orang yang dagang susah. Semua kena imbas. Tapi masih ada loh, di tengah kesulitan yang begitu besar,
orang yang menunjukkan kasih yang luar biasa. Saya menonton sebuah berita ya, seorang bapak di Sulawesi ya, dia bukan tergolong orang kaya, bahkan dia tergolong orang yang bisa menerima bantuan pemerintah ya, dia menerima, tapi dia bilang, enggak, saya masih bisa, serahkan kepada yang lebih butuh daripada saya. Wow, seorang bapak. Sampai pemerintahnya bingung karena mereka ngelihat kondisi situ, si bapak dia hidup sendiri, tidak tanpa keluarga, dan dia cuma seorang petani, dan bertani pun pada saat itu tidak diperbolehkan gitu kan. Terus tapi dia bisa bilang, saya masih punya, saya masih bisa kasih sama orang yang lebih membutuhkan. Itu karena apa? Kasih. Karena kasih ya. Saya mengikuti sebuah kegerakan yang namanya Care for Share ya. Kalian yang pernah lihat instastory Instagram saya gitu ya, lihat bahwa saya share ini. Saya nggak bisa kasih duit. Kenapa? Saya nggak punya duit juga. Jadi saya kasih apa? Saya kasih waktu saya, rasa nyaman saya, nyaman di rumah. Tapi saya mau keluar rumah. Parno nggak? Parno. Waktu pertama sekali saya pergi naik Gojek, itu saya yang Tuhan jaga tutup bungkus gitu ya. Lalu karena waktu itu cukup ini ya, kita nggak pernah tahu si bapak itu bawa virus nggak gitu ya. Lalu saya bilang, Tuhan tutup bungkus saya dan kuasa darahmu. Waktu kami turun langsung ya, kami ya kebetulan tuh wanita-wanita semua, kita pakai sarung tangan ya, pakai masker ya, tutup kepala segala, kasih kepada mereka. Setiap kali kita masuk ke mobil langsung hand sanitizer gitu. Kita harus membentengi diri gitu loh, supaya kita bisa tetap sehat. Dan kami bukan orang kaya ya, teman-teman saya bukan orang kaya, tapi mereka punya hati. Kita cari dana buat orang-orang tersebut ya, berbagi, mau berbagi. Dia tidak jadi pelit ya, tidak cemburu juga ya. Contoh ya, saat ini kita nggak bisa ibadah, tidak bisa ibadah ke rumah ibadah secara langsung, tapi mereka yang bukan agama Kristen boleh beribadah. Kok mereka boleh sih Bu? Wah ini nggak adil nih, nggak bener nih Bu, nggak bener. Nggak usah cemburu. Kenapa? Karena Tuhan tidak dibatasin kehadirannya. Dia nggak perlu harus datang ke gereja baru kita bisa ketemu Tuhan. Saat ini pun kita bisa ketemu Tuhan. Jadi gak usah cemburu. Amin ya. Jadi kalau kamu yang ngerasa mereka bisa, gak usah, gak perlu cemburu ya. Oke ya. Jadi kasih itu harus tidak bercemburu riah, gak memegahkan diri, gak bersombong riah. Wow, aku punya ini. Kalau kau begitu berarti kau tidak punya kasih ya. Nah hari ini anak-anakku, yuk punya kasih yuk buat bangsa ini. Kalau pemerintah katakan stay at home. My parents still looking for something, silakan. Kamu gak usah harus ikut-ikutan keluar kan. Bosan Bu, bosan setengah mati, sama. Saya juga bosan setengah mati. Tapi saya harus bisa bersabar. Kenapa? Karena ini menyangkut nyawa saya, nyawa orang di sekitar saya. Bersabar. Punya rasa empati. Bu, tapi kan gak boleh keluar. Ibu masih bisa keluar lah, apa segala hal. Halo. Kamu tahu nggak? Saya sampai bikin sebuah gerakan ketika membaca orang lain. Yuk, kita beli produk orang lain. Saya nggak punya duit beli produk mereka. Kenapa saya nggak iklankan produk-produk mereka lewat Instagram saya, Facebook saya, status WhatsApp saya gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya bilang, ayo siapa yang mau masuk ke dalam saya promotin siapa aja, silakan. Kita nggak pernah tahu kan siapa nyantol jualan apa gitu, nggak pernah tahu. So I'm trying my best melakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah kalian juga bisa lakukan itu. Saya nggak memegahkan itu loh, karena saya ngerasa I did nothing. Apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa ini di tengah hal-hal yang seperti ini, yang begitu besar? Nanti suatu hari kelak kita akan cerita. Kamu bisa cerita kepada anak cucu kamu, saya juga bisa cerita. Wah, dulu waktu yang namanya pandemi, kita di lockdown, kita ditutup, kita bisa punya cerita. Tapi kita bisa cerita itu karena apa? Karena ada rasa sabar tadi. Stay there.
ikutin saja. Rasa, punya empati. Saya empati untuk diri saya agar orang lain tertolong. Itu. Ya. Setidaknya lakukan itu untuk itu. Ya. Hari ini anak-anak ya, saya menggugah hati kalian. Apa yang kita mau lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita? Ya. Mungkin tetanggamu atau apa, kalian masih bisa longok-longok rumah tetangga, dia tidak punya makan, kenapa nggak kirimkan 1 bungkus 2 bungkus nasi? Dia Islam bu, nggak mau bisa terima, oke. Ya, teman saya cerita, dia bilang gini, oh bukan teman saya naik kok Grab car, terus supirnya bilang gini, bu saya bawa 10 bungkus Indomie kadang-kadang, terus saya bungkusin 5-5, kalau saya udah lihat itu ya, pengamen atau siapa di pinggir jalan, saya lihat mereka tuh, saya kasih. Dia sampai ketuk pintu, berarti dia lapar, pak ada makanan, saya kasih. Dia siapin itu tuh cuma sekadar Grab car gitu ya. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menunjukkan kasihnya Tuhan? Yuk, kalian ketuk pintu hatinya kamu. Masih muda bu, justru orang-orang muda harus bisa menunjukkan, kamu generasi milenial harus bisa menunjukkan bahwa kamu pun bisa melakukan sesuatu di tengah pandemi ini. Gak perlu harus yang heboh-heboh apa segala, nggak perlu. Mulai dari diri kamu sendiri, ya, mulai dari diri kamu sendiri, mulai dari Yerusalem ke Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalemmu siapa? Kamu dan keluargamu. Samaria itu siapa? Tetanggamu sekeliling. Sampai ke ujung-ujung bumi nanti mungkin ketika engkau sudah bisa keluar menjangkau orang lain. Kamu pasti bisa. Ya, kamu pasti bisa anak-anakku. Dan ibu terlalu yakin bahwa firman yang kita baca setiap hari akan hidup dalam hidup kita. Amin. Ya, yuk kita tutup saat teduh kita hari ini dengan berdoa. Sama-sama kita berdoa. Tundukkan kepala kita berdoa. Aba Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Biarlah firman-Mu yang mengajarkan kami harus punya kasih, harus bisa bersabar dalam masa-masa seperti ini, harus bisa punya rasa empati, berbagi, tidak sombong, tidak memegahkan diri, menjadi orang-orang yang bisa diandalkan di tengah-tengah keadaan ini. Tuhan tolong kami Bapa. Kami bisa lakukan sesuatu, walaupun orang-orang berpikir kami ini masih kecil, tapi kami bisa lakukan sesuatu, karena bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Tolonglah anak-anak hamba-Mu ini Tuhan, di dalam kehidupan mereka yang tinggal di rumah bersama orang tuanya berkati Tuhan, Engkau jaga itu tuh bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mereka yang hidup dalam kuasa dan perlindungan Tuhan, hamba percaya Engkau tidak tinggalkan mereka. Semua kami Bapa ada dalam lindungan Tuhan Yesus, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Pesan saya kepada kalian, ingat, kalian bukan sedang liburan di sekolah nak. Harus sabar, ya, harus sabar. Apa yang bisa kalian kerjakan, tugas-tugas dari guru, kerjakan nak, kerjakan. Ibu selalu bilang, jangan sampai ada tagihan-tagihan pembelajaran yang tertunda. Mumpung kamu ada di rumah saat ini, ya, mumpung kamu cuma 1 hari cuma 2 pembelajaran, selesaikan nak. Apa yang jadi masalah, selesaikan. Oke? You can do it nak. Saya mengasihi kalian, saya mengasihi anak-anak kelas 7, ya. Saya mengasihi Greg, Feli, Lunar, Vanessa, Sisi, Mario, Ruben, ya, siapa lagi? Udah 8 ya. Siapa lagi nak? Greg, Felicia, Lunar, Mario, Marsal, Vanessa, Sisi, Ruben, ya. Saya mengasihi kalian anak-anak kelas 8. Semuanya kalian sungguh luar biasa, ya. Saya percaya Tuhan sedang menyentuh hatinya Eka, menyentuh hatinya Alicia, menyentuh hatinya De Carlo, menyentuh hatinya Gibran,
menyentuh hatinya Leo, menyentuh hatinya Simon, menyentuh hatinya Axel, Ignatius, Alexander, dan semua kalian. Lama gak ketemu ya, maafkan kalau ibu lupa. Aduh, siapa lagi, satu lagi, siapa tadi, mulai dari De Carlo, baru dari De Carlo Gibran, lalu Ignatius Alexander, Leonardo, oh Alicia, Eka, ya, lalu Simon, Samuel, Tauran, Excel. Benar ya? Enak? I really miss you. Berdoa kita bisa ketemu lagi. Ingat, ibu gak pernah benci kalian. Ibu sayang banget. Walaupun ibu cerewet banget sama kalian. Marah kayaknya. I love you ya. God bless you everybody. Tuhan Yesus berkati.